Baik, saudara sekalian, kita akan belajar. Malam ini adalah lanjutan dari seri pelajaran kita, yaitu mencari obat buat Laodikia yang suam-suam. Dan obat Laodikia bisa kita temukan salah satunya yaitu di Kolose. Dan menurut Paulus, obat yang ditawarkan untuk Laodikia ini adalah mengetahui Yesus, mengenal Dia. Dan salah satu istilah yang Paulus sebutkan yang menarik perhatian saya untuk kita perdalam malam ini adalah Yesus adalah rahasia berabad-abad. Ya, mari kita belajar. Di dalam Kolose 1 ayat 26 dan 27 ya, Paulus katakan, Injil yang saya beritakan ini yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari keturunan ke keturunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya atau gerejanya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di dalam kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi Paulus mengatakan intinya, kalimat panjang ini intinya adalah Yesus adalah rahasia yang sudah dari zaman kuno, dari keturunan ke keturunan, dia adalah pengharapan untuk kemuliaan. Dia adalah harapan semua bangsa. Nah, baik saudara sekalian, untuk mengkaji ayat ini, saya ajak kita semua untuk memperhatikan 3 bukti dari Alkitab, dan yang ketiga adalah bukti dari bangsa-bangsa. 1, kita akan belajar janji kepada nenek moyang kita. Yang kedua, janji korban keselamatan. Yang ketiga, janji yang ditunggu segala bangsa. Baik, kita belajar janji kepada nenek moyang ya. Jadi Paulus mengatakan bahwa Yesus adalah rahasia segala abad dari keturunan kepada keturunan yang ditunggu oleh semua bangsa. Dan mari kita lihat janji kepada Adam dan Hawa ini adalah janji pertama bahwa akan datang seorang penebus. Dalam Kejadian 3 ayat 15 ya, Musa menuliskan catatan ini. Dan Allah akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, artinya antara iblis dan wanita ini, antara keturunanmu atau keturunan iblis dan keturunan manusia perempuan ini. Keturunan dari perempuan ini akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Siapakah yang dimaksud oleh janji ini? Yaitu keturunan yang akan meremukkan kepala setan, yaitu Yesus Kristus. Nah, karena janji keturunan ini adalah akan memberikan seorang anak laki-laki, maka janji ini adalah awal. Ya, mungkin ini adalah cikal bakal kenapa kebanyakan bangsa di dunia merindukan anak laki-laki ya. Ya, jadi waktu Adam dan Hawa punya anak, mereka tunggu. Apakah ini anak yang akan mengalahkan setan? Kemudian punya cucu, mereka tunggu lagi. Apakah ini yang ditunggu? Rupanya baru 4.000 tahun kemudian Yesusnya lahir ya. Dan janji ini kemudian diulang kepada keturunan Adam yang lain, namanya Abraham ya. Kejadian 22 ayat 16 dan 18 katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan suaraku. Nah, saudara sekalian, kata oleh keturunanmu semua bangsa akan mendapat berkat, yang dimaksud bukan keturunan-keturunanmu atau bukan orang Israel saja, tetapi yang disebut adalah keturunanmu, yaitu tunggal, singular, dan yang tunggal ini maksudnya adalah seorang keturunan dari Abraham yang akan jadi berkat bagi segala bangsa. Dan
Kenapa Tuhan akan menepati janji ini? Karena Abraham tidak segan-segan menyerahkan anaknya yang tunggal. Ada orang membaca ayat 18 ini seolah-olah bahwa orang Israel adalah sumber berkat buat di bumi ini. Ya, walaupun dalam batas tertentu, ya, keselamatan disalurkan lewat orang Israel, tetapi yang dimaksud oleh ayat 18 ini adalah karena Abraham rela menyerahkan anaknya, Allah juga rela menyerahkan dirinya untuk menjadi anak dari Abraham ini. Jadi oleh keturunanmu semua bangsa mendapat berkat, dijelaskan oleh Paulus dalam Galatia 3 ayat 16 yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Kita baca, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah yang dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Jadi jelas sekali Paulus mengatakan bahwa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham adalah Yesus Kristus yang akan jadi berkat bagi segala bangsa. Nah sekarang janji ini juga Tuhan ulang ya. Kalau orang berjanji dan diulang-ulang berarti dia serius sekali dengan janjinya. Puji Tuhan, Allah kita adalah Allah yang serius sekali dengan janjinya. Dia tidak lupa dan dia selalu mengulang. Sekarang janji ini dilanjutkan, diucapkan kembali kepada keturunan Abraham, yaitu Raja Daud. 2 Samuel 7 ayat 12 dan 14. Tuhan berkata, apabila umurmu sudah genap dan mendapat perhentian bersama dengan nenek moyangmu, artinya mati. Jadi Daud, kalau kamu mati, aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia menjadi anakku. Nah, banyak orang menyangka bahwa ini adalah Raja Salomo. Tetapi sama seperti Abraham, sama seperti Adam, mereka tunggu apakah ini anak yang dijanjikan, tunggu lagi cucu, tunggu lagi buyut. Mereka selalu menantikan datangnya anak yang akan kerajaannya akan kokoh dari keturunan Daud. Tetapi yang dimaksud ini adalah Yesus Kristus ya, keturunan dari Daud yang akan menjadi raja, tapi raja dalam arti rohani, bukan arti kerajaan fisik. Jadi Yesus menjelaskan apa maksud janji kepada Allah kepada Daud ini. Di dalam Matius 22 ayat 42 sampai 45, Yesus berkata, apakah Yesus bertanya kepada orang Farisi yang sering mendebat ya, menjebak dia. Dia tanya begini, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapa dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya atau Tuhannya ketika ia berkata, di sini dikutip adalah buku Mazmur, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di depan kakimu. Jadi, jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Jadi di dalam Mazmur ini adalah ayat yang menarik. Yesus diramalkan sebagai keturunan Daud, tetapi Daud dalam penglihatannya, dalam ilhamnya yang Tuhan berikan, dia menyebut keturunannya itu sebagai Tuanku atau Tuhanku. Pertanyaan Yesus, kenapa dia anak, tapi kenapa dipanggil Tuan? Dan orang-orang Farisi tidak berani menjawab. Jadi dalam ayat ini kita temukan bahwa Yesus mau mendiskusikan dengan mereka bahwa keturunan Daud ini punya dua sifat. Satu, dia adalah keturunan Daud. Yang kedua, dia adalah Allah adanya. Makanya Daud menyebutnya Tuanku atau Tuhanku. Dan Injil Matius dimulai dengan pembuktian silsilah. Matius itu sangat
gamblang ya, langsung tanpa tedeng aling-aling bilang, inilah ya, mulai dengan Matius 1 ya. Inilah silsilah Yesus Kristus, yaitu anak Daud, anak Abraham. Lalu dibuktikan di bawahnya ya. Di Matius 1, Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, dan seterusnya. Dan terakhir, mereka mempunyai seorang cucu bernama Yakub. Yakub lagi ya, kebetulan namanya sama dengan cucunya Abraham. Kemudian Yakub ini memperanakan orang bernama Yusuf, dan Yusuf adalah suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi Matius jelas sekali membuktikan bahwa Yesus adalah janji kepada nenek moyang kita, nenek moyang orang Israel. Yang kedua, di dalam seluruh Alkitab juga diberikan janji korban keselamatan dari zaman dulu ya. Domba sebagai simbol korban itu sudah ada dari zaman kuno. Dan sebenarnya bisa kita kutip juga dari sejak zaman Adam dan Hawa. Tetapi saya kutip yang paling jelas dari Keluaran 12 ayat 5 sampai 6, itu adalah orang Israel waktu keluar dari Mesir. Tuhan mengulang bahwa kamu harus bikin upacara potong domba untuk dapat keselamatan. Mari kita lihat dalam Keluaran 12 ayat 5 dan 6, Tuhan bilang, kamu harus untuk cari selamat ya, untuk bisa selamat dari musibah, kamu harus ambil seekor domba jantan tidak bercela. Nah, kemudian ini jantan ya, melambangkan Yesus Kristus. Itu sebabnya semua bangsa, kebanyakan bangsa menantikan anak laki-laki ya sebagai juru selamat. Harus jantan tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing, kemudian kamu harus kurung dan seterusnya, dan kamu harus menyembelinya pada waktu senja, sore hari. Nah, ini semua adalah gambaran tentang Yesus Kristus ya. Umur setahun. Tahukah saudara, belum lama ini saya main ke seorang peternak domba, baru saya tahu kenapa Alkitab selalu bilang ambil domba umur setahun. Rupanya kalau domba ya setahun maksimum itu tidak pernah melawan. Kita ikat, dia nggak mengembik ya, tidak bersuara. Kita sembeli, waktu pisau ditusuk juga, dia tidak bersuara atau suaranya kecil. Tetapi kalau sudah lewat 1 tahun, dia memberontak, dia galak ya, dia bisa tanduk kita kalau kita nggak hati-hati. Jadi 1 tahun adalah umur domba yang tidak melawan. Oh, baru saya mengerti ya. Rupanya Tuhan itu teliti sekali dalam memilih ilustrasi, memilih pelajaran, supaya manusia itu mengerti siapakah yang dilambangkan oleh domba ini. Bukan domba yang sudah setahun lebih, tetapi yang berumur setahun atau sebelum setahun, supaya kelihatan melambangkan seorang juru selamat yang tidak melawan ya. Di dalam Keluaran 12 ayat 7, Tuhan bilang, nah setelah kamu sembelih, darahnya kamu ambil, bubukan pada ambang pintu kiri dan kanan dan atas. Ayat 13, apabila aku melihat darah itu, aku akan lewat daripada kamu, jadi tidak ada tulah di kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Dengan perkataan lain, Tuhan bilang, kalau kamu mau selamat, kamu harus bikin korban keselamatan. Dan korban itu haruslah domba, dan domba itu harus mati. Dan setelah mati, darahnya kamu harus ambil, kamu harus coret di ambang kusen rumahmu. Itulah korban keselamatan kalau kamu mau selamat. Dan di dalam Yesaya 35 dinubuatkan siapakah ini orang yang akan dimati di kayu salib ini. Saya baca Yesaya 53 3 dan 7 dikatakan ia dihina dan dihindari orang, seorang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya. Perhatikan yang saya garis bawah ini ya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh
di depan orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Persis sekali ini adalah sifat domba umur 1 tahun ke bawah. Jadi Yesus benar-benar domba yang digambarkan untuk membawa selamat adalah Yesus Kristus. Dan di dalam Yohanes 1 ayat 29 dan 30, sebelum kematian Yesus, Yohanes sudah menunjukkan bahwa ini orang ini yang kita pelajari di dalam perjanjian lama ya. Kata kata Yohanes dalam Yohanes 1 ayat 29 dikatakan, keesokan harinya ketika ia melihat Yesus, ia berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dunia. Dan dia katakan yang menarik begini, dia telah ada sebelum aku. Kalau saudara baca kitab Injil, saudara akan tahu bahwa umur Yohanes itu lebih tua dari Yesus beberapa bulan. Tetapi Yohanes berkata bahwa dia telah ada sebelum aku. Jadi Yohanes mengerti tentang keilahian Yesus. Dia bukan orang biasa. Dia adalah Allah yang menjadi manusia untuk mati seperti seekor domba yang disembelih untuk keselamatan. Jadi dan kita lihat bahwa waktu kematian Yesus adalah jam 3 sore ya, di dalam Lukas 23 ayat 44 dan 46 kita dapatkan bukti ya bahwa pada jam 3 sore Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Yesus adalah kegenapan dari semua korban-korban yang dipotong, keluarkan darah, mengalami kematian, semuanya menggambarkan, menubuatkan bahwa akan datang seorang juru selamat. Kalau kamu nggak mau celaka, kamu harus terima orang ini. Dan kitab Daniel bahkan menubuatkan, ya, Nabi Daniel mendapat nubuatan bahwa kapankah Mesias ini atau raja yang diurapi atau Kristus itu akan mati ya. Di dalam Daniel 9 ayat 25-27, ini saya tidak akan panjang sebab kita pernah bahas dalam kitab Daniel ya. Tetapi saya akan bawa secara cepat bahwa satu-satunya tempat yang mengatakan kata Mesias secara sangat jelas sekali yaitu kitab Daniel. Dan 9 ayat 25 akan meramalkan akan kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, dan dari sinilah kata Mesias muncul, dan dari sinilah kata Kristus dalam bahasa Greka muncul. Dan di dalam nubuatan ini juga dinubuatkan kapan Mesias datang dan kapan Mesias mati, yaitu pada pertengahan 7 tahun yang berikutnya. Mari kita lihat diagram ini ya. Ini adalah nubuatan 69 minggu ya, atau 430 tahun. Kalau dihitung sejak Yerusalem dibangun 457 sebelum Masehi ditambah dengan 493 tahun maka jatuh 27 Masehi. Apa yang terjadi pada 27 Masehi? Yesus dibaptis dan terdengar suara dari langit, "Ini anakku yang kukasihi, kepada dia saya berkenan." Itu adalah pengurapan. Jadi Yesus menjadi Mesias pada tahun 27. Sebelumnya dia tidak melakukan mujizat dan dia belum mengabarkan Injil kemana-mana sebab dia belum jadi Mesias. Dia jadi Mesias tahun 27 ketika umurnya sekitar 30 tahun. Dan menurut nubuatan Daniel, dia akan disembelih di pertengahan 7 tahun berikutnya. Kalau 27 tambah 3,5 kan jatuhnya 30,5. Ya, tahun 31. Dan tepat sekali dalam sejarah tahun 31 Masehi, seorang bernama Yesus Kristus disalibkan oleh tentara Roma atas usul orang-orang Yahudi. Jadi kita lihat bahwa Yesus adalah benar-benar korban keselamatan yang dinubuatkan sejak zaman dahulu ya.
Kemudian yang ketiga kita akan lihat aplikasi ya, janji yang ditunggu segala bangsa. Kalau kita lihat teman-teman kita yang Muslim, mereka juga mengadakan upacara korban. Dan ini mereka praktekkan setiap tahun ya, untuk pada hari raya korban. Dan kalau saudara pergi ke India, di India juga ada tradisi untuk minta keselamatan, ridho Tuhan dengan memotong hewan. Kalau saudara pergi kepada bangsa-bangsa lain, saudara bisa Google di internet, saudara akan dapati bahwa semua bangsa umumnya memotong hewan untuk minta keselamatan. Rupanya semua tanda ini adalah turunan dari nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa, dan tradisi ini terus ada di sepanjang masa di segala bangsa. Semua orang merindukan keselamatan. Nah, saya ingin ambil waktu untuk memberikan beberapa fakta dalam budaya Chinese. Kebetulan ini adalah budaya yang saya kenal. Jadi saya ingin ambil ini beberapa bukti bahwa Yesus adalah orang yang ditunggu, yang dirindukan oleh orang Tiongkok kuno. Nah, di dalam huruf Tionghoa, saudara tahu bahwa huruf Tionghoa itu adalah gambar ya, ideogram namanya. Ideogram itu artinya huruf itu sudah dibentuk dari gambar berupa ide-ide yang digabungkan untuk membentuk suatu arti. Misalnya, ini adalah kata yang rumit sebelah kiri, kata I, bacanya adalah I. Itu artinya kebenaran. Yang sebelah kanan, Chuan, itu perahu. Ya, artinya batrah atau kapal besar. Nah, dua huruf ini itu sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dan itu rupanya mengandung ide-ide tertentu. Coba kita lihat huruf I atau kebenaran itu terdiri dari dua bagian. Yang atas itu hurufnya adalah domba atau sheep ya. Bagian bawah itu artinya saya atau wo. Jadi kalau yang atau domba di atas wo atau saya itu artinya kebenaran. Wah, bagaimana ya orang zaman dulu bisa punya konsep ini? Kalau domba di atas saya itu adalah kebenaran. Bukankah itu cocok juga dengan yang Alkitab ajarkan ya? Yesus adalah kebenaran kita. Yohanes 1:29, Yohanes berkatakan, lihatlah itu anak domba Allah yang hapus dosa. Jadi yang bikin kita benar adalah domba itu. Jadi bukankah ini konsep Alkitab? Mungkin ada orang pikir ini kebetulan. Coba kita lihat huruf yang lain. Di dalam huruf Tionghoa, kata perahu, kapal yang besar, itu terdiri dari tiga komponen ya, huruf yang sebelah kiri ini. Itu terdiri dari angka 8, kemudian jiwa orang, dan sampan, perahu kecil. Jadi perahu besar adalah 8 orang dalam sampan. Wah, konsep ini kalau kita tanya kepada para ahli sastra Tionghoa, mereka akan dapat kesulitan untuk menjawabnya. Tetapi kita yang percaya Alkitab gampang ya. Ini cocok seperti catatan di Alkitab. Berapa orang yang selamat dari banjir besar yang pernah terjadi di bumi? 8 orang. Menurut catatan Kejadian 7 ayat 13 dikatakan, pada hari itu juga ada air bah dan masuklah Nuh serta Sem, Ham, Yafet serta anak-anak Nuh dan istri Nuh dan istri Nuh dan istri anak-anaknya. Ya, dan ketiga istri anak-anaknya bersama dengan dia ke dalam batra. Jadi kalau ada 2 orang tua, 3 anak, 3 mantu, ya jumlahnya kan 8 orang. Jadi huruf Tionghoa memotret, merekam ribuan tahun kebenaran tentang pernah adanya air bah. Dari mana semua kebenaran ini didapat? Kita percaya bahwa orang Tionghoa juga adalah pecahan atau sebaran dari anak-anak Abraham. Jadi saudara sekalian, kemudian saya ingin juga tambahkan
Orang Tionghoa dalam bahasanya menyebut raja itu adalah Huangti. Menyebut Tuhan itu adalah Sangti. Jadi Sang itu di atas ya. Raja itu emperor. Mereka menyebut raja yang di langit itu adalah heavenly emperor. Jadi lihat bahwa konsep raja di atas raja itu adalah konsep Alkitab juga. Mazmur 103 ayat 19 katakan, Tuhan telah menegakkan taktanya di langit dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Jadi saudara lihat, wow, huruf Tionghoa sudah berumur sekitar 5.000 tahun dan itu adalah sebuah rekaman yang tak bisa dibantah bahwa ajaran Alkitab, ajaran dari Adam dan Hawa sudah turun-temurun dan mereka merindukan seorang raja, seorang juru selamat yang bisa menyelamatkan mereka. Saya juga tertarik untuk memaparkan ini, bukti kepada saudara sekalian. Di dalam orang Israel, kalau waktu mereka keluar dari Mesir, Tuhan bilang, coret tanda darah di ambang pintu kiri, kanan, dan atas, supaya kamu selamat. Nah, ini adalah rumah orang Tionghoa tradisional ya. Saya pernah berkunjung ke Cina, jadi saya ambil foto di pintu rumah mereka. Kiri kanan kasih merah, atas juga coret merah. Dan merahnya nggak boleh merah pink ya, merahnya harus merah darah. Nah, saudara sekalian, dari mana semua konsep ini? Bahwa untuk selamat perlu darah, perlu merah darah. Dan konsep ini kita percaya adalah konsep dari sistem korban yang sudah Tuhan beritahukan kepada Adam dan Hawa. Nah, saudara sekalian, pelajaran kita selesai. Izinkan saya untuk membuat rangkuman ya. Jadi, Yesus adalah rahasia dari zaman ke zaman, dari abad ke abad, dari keturunan-keturunan. Yesus adalah pemenuhan janji kepada Adam, kepada Abraham, kepada Daud, kepada Musa, kepada nabi-nabi. Dan Yesus juga adalah kegenapan dari semua pengharapan budaya korban dari semua bangsa. Dan Yesus juga adalah kegenapan atau kerinduan dari ajaran dan huruf orang Tiongkok kuno. Jadi sebagai aplikasi penutup, izinkan saya untuk bercerita sedikit ya. Dan judul kesaksian ini saya sebut kerinduan segala zaman. Yesus adalah kerinduan segala zaman. Ibu saya beragama orang tradisional Tionghoa, begitulah saya dibesarkan dalam tradisi Tionghoa. Sejak saya umur 20 tahun, saya kenal kekristenan dan saya dibaptis. Sejak itu saya mendoakan, mengajak ibu saya untuk juga percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi lama sekali ibu saya tidak percaya. Dia bilang, enggak, mama nggak mau ke gereja. Gereja itu bukan agama mama. Jadi seperti agama ini ada gap ya. Kemudian kira-kira 30 tahun kemudian sejak saya menjadi orang Kristen, orang Advent, ibu saya jatuh sakit. Dia kena serangan stroke dan sejak itu dia tinggal dengan saya. Saya undang tinggal dengan saya dan saya rawat, saya terapi, saya perlakukan sebaik-baik yang saya bisa lakukan dengan segala keterbatasan saya. Dan kita tiap hari, ya karena mama nggak bisa keluar, kita tiap hari saya bacakan sedikit ayat Alkitab, kita diskusi, dan mama belajar tentang Alkitab. Dan saya dapati bahwa ajaran mama saya dan ajaran Alkitab itu mirip sekali. Misalnya, mama saya kalau lagi susah, atau dia lagi berdoa sungguh-sungguh, dia akan menyebut Tuhan apa? Lao Tian Ye. Lao Tian Ye artinya Bapa di surga. Ya sebenarnya literally itu artinya kakek kami yang di surga. Tetapi Lao itu nggak mesti artinya kakek, artinya orang yang dihormati ya. Seperti Lao Se,
itu bukan guru, itu artinya guru ya, bukan nggak mesti tua ya guru itu ya, tetapi Lao itu gelar untuk orang-orang yang kita hormati. Jadi Lao Tian Ye artinya Bapa yang di surga yang saya hormati. Bukankah itu ajaran Alkitab juga? Mama saya sering ajarin kepada saya, segala sesuatu yang kamu minta dalam doa, minta sungguh-sungguh. Bukankah kita itu ajaran Yakobus juga? Mama saya sering ajarin kepada kami, nama baik jaga ya, itu lebih berharga dari emas dan perak. Dan saya waktu belajar Alkitab sama Mama, saya buka ya Amsal 22, nama baik lebih berharga dari emas dan perak, dikasihi orang lebih berharga daripada emas permata. Jadi nama baik, oh sama ya. Kemudian mama saya suka bilang, kalau kamu nggak suka dijahatin orang, jangan perbuat begitu kepada orang lain. Saya bilang, Ma, di Alkitab ada ajaran mama juga. Coba lihat. Saya buka Alkitab, Yesus bilang, perbuatlah kepada orang lain apa yang kamu suka orang perbuat kepadamu. Apalagi orang Tionghoa ya, suka ingetin anak-anak. Ya, hormati ayah ibumu supaya kamu banyak hoki, kamu banyak berkat. Saya buka Alkitab, saya terangkan. Oh, lalu mama saya makin hari makin terbuka. Oh, agama Alkitab kok mirip ya sama kepercayaan mama. Jadi akhirnya mama saya suatu hari bertanya kepada saya, Buguan, perlu nggak mama dibaptis? Saya percaya sama orang yang di Alkitab ini. Dan saya bilang, Mama percaya Yohanes 3:16? Ya, saya juga pernah bacakan ayat itu ya. Saya bilang, Mama boleh masih hafal ayat itu? Dan dia tulis inilah huruf mama saya, ya agak kurang teratur, sebab dia kena stroke ya. Tetapi dia bisa ingat ya, hampir tepat, hampir sempurna. Yohanes 3:16 dia bisa tulis ulang. Saya bilang, oh karena mama sudah hafal dan mama percaya, mama boleh dibaptis. Dan itulah jawaban doa saya selama 33 tahun. Dan itu adalah kebahagiaan saya yang nggak ada duanya ya. Jadi, nah saudara sekalian, sebagai kesimpulan ya, melihat penerimaan mama saya terhadap Yesus yang begitu cepat ya, begitu mudah. Setelah belajar Alkitab bersama, saya sadar bahwa Yesus adalah inti dari semua agama. Yesus adalah inti dari yang ditunggu oleh orang Tiongkok kuno. Yesus adalah kerinduan bangsa-bangsa lain, seluruh bangsa di dunia. Hanya banyak orang yang belum kenal dia sebab terganjal oleh prasangka agama. Seandainya agama dikesampingkan, Yesus diajarkan, Alkitab dibaca, saya percaya banyak orang akan mengakui bahwa Yesus adalah orang yang ditunggu oleh agama saya, oleh bangsa saya. Jadi sebagai kesimpulan saudara sekalian, Yesus Kristus adalah yang Paulus katakan rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari keturunan ke keturunan. Kolose 1 ayat 26. Dan ini saya dapat gambar yang menarik dari orang Tiongkok ya. Seorang pelukis orang Tionghoa, dia menggambarkan Yesus itu matanya sipit, sedang ngobrol ditanya sama orang Tiongkok kuno ya, ditanya, ini tanganmu kenapa? Yesus menjawab, dan ini dikutip dari kitab Sakaria, ya saya terluka di rumah teman saya. Dan kita percaya, pertanyaan orang Tionghoa ini, kenapa tanganmu terluka? Itu dijawab oleh Yesus, saya terluka di rumah teman saya. Saya terluka karena datang ke bumi. Jadi saudara sekalian, saya percaya bahwa Yesus adalah kerinduan segala bangsa. Seperti yang Paulus katakan di dalam Kolose 1 ayat 26. Dan kerinduan segala zaman adalah istilah dalam Hagai 2 ayat 7. Jadi saudara sekalian, hari ini saya mempresentasikan kepada saudara sekalian bahwa Yesus adalah Raja, Juru Selamat yang ditunggu-tunggu oleh nenek moyang kita, yang ditunggu-tunggu oleh segala bangsa. Saudara sekalian,
Pelajarilah Alkitab, kesampingkan agama, pelajari Yesus Kristus lebih banyak, dan terimalah Dia sebagai Raja dalam hidupmu.